Kami lanjutkan debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah tahun 2024 dan di sesi kali ini adalah sesinya debat antar calon wakil gubernur. Ya, porsi akan lebih banyak diberikan kepada calon wakil gubernur, namun jika masih ada sisa waktu maka masing-masing pasangan calon gubernur dipersilahkan untuk memberikan tambahan maupun tanggapan. Aturan mainnya masih sama Bapak-Bapak, yang pertama akan diberikan waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan, harap dimanfaatkan bagi Cawagup, kemudian akan dijawab oleh Cawagup dalam waktu 3 menit. Setelah dijawab, maka pasangan yang memberikan pertanyaan akan menanggapi jawaban yang diberikan dalam waktu 2 menit. Setelahnya, di akhir putaran akan diberikan kembali kesempatan untuk merespon tanggapan dengan durasi yang sama 2 menit. Dipahami aturannya masih sama. Kami mohon juga untuk tetap para pendukung memberikan atau membantu suasana agar tetap kondusif dan tidak memprovokasi. Terlebih agar para pasangan calon bisa mendengar dengan jelas setiap arahan yang kami berikan dalam sesi kali ini. Untuk sesi kali ini, untuk putaran pertama kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur dari nomor urut 2 yang akan memberikan pertanyaan ke calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Mas Andi, bicara tentang ekonomi, kita tahu bahwa Jawa Tengah adalah lumbung pangan, termasuk lumbung daging. Kita tahu bahwa banyak fasilitas pendukung usaha peternakan seperti keberadaan rumah pemotongan hewan yang jumlahnya mengalami peningkatan di mana terdapat 135.000 rumah pemotongan hewan. Kita juga tahu pada saat ini pemerintah telah memiliki master plan ekonomi syariah yang salah satunya berkaitan dengan pengembangan industri halal atau rumah muslim. Bagaimana program saudara untuk mengatasi tantangan tersebut? Masih ada waktu? Mau ditambahkan atau sudah cukup? Kita hentikan waktunya dan kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan jawaban. Waktu Anda 3 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Yang pertama, pasti kita akan mendukung program pemerintah, apapun di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, kita tahu jumlah umat muslim di Indonesia sangat banyak, terlebih di Jawa Tengah. Maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan, terutama di sektor tempat RPH tersebut, rumah pemotongan hewan. Supaya daging sapi yang dihasilkan itu bisa menjadi daging sapi yang halal buat umat muslim. Nah, itulah yang kemudian oleh pasangan Andika Hendi akan kita kembangkan. Bagaimana kemudian RPH itu bisa kemudian melakukan diversifikasi usaha, supaya RPH itu bisa tumbuh berkembang dengan baik. Contoh kami punya waktu di Kota Semarang, kita juga punya RPH Gus. Kemudian RPH itu supaya mereka tetap bisa tumbuh, mereka juga mempunyai diversifikasi usaha. Dibuat abon, kemudian dibuat macam-macam yang terkait dengan hewan berkaki 4 terutama ya, yang akhirnya rumah pemotongan hewan itu bisa berjalan baik, tumbuh baik, dan kemudian juga bisa menghasilkan dividen untuk pemerintah Kota Semarang. Masih ada waktu? Boleh ditambahkan? Sudah cukup? Masih ada tambahan Bapak? Silakan. Jawa Tengah juga merupakan penghasil ayam terbesar dan ini salah satu juga yang merupakan prestasi yang harus dipertahankan. Nah, sehingga berbagai cara bisa digunakan dan kita juga memiliki program-program agar keberlanjutan Jawa Tengah sebagai penghasil ayam ini juga bisa terus ditingkatkan lagi. Tidak cukup hanya di sini. Tetapi ada beberapa kendala yang menurut saya juga pasti bisa kita komunikasikan dengan pemerintah pusat karena adanya kuota. Kuota khususnya bibit, day old chick atau bibit ayam yang berusia 1 hari. Itu yang masih dirasakan agak membatasi walaupun itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tapi selama hal ini bisa dikomunikasikan, saya kok yakin kita bisa terus meningkatkan produksi dan kelebihan Jawa Tengah dalam menghasilkan ayam potong. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau dicukupkan atau ada tambahan lagi? Kita hentikan waktunya. Saya berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor 2 memberikan tanggapan atas jawaban Cawagup nomor 1. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara, Pak.
Ya, terima kasih Mas Hendy. Saya tahu bahwa di Kota Semarang memiliki RPH, akan tetapi memang di sini masih belum bersertifikat halal. Maka memang di sinilah kami ingin mengandalkan bahwa Provinsi Jawa Tengah tadi yang saya sampaikan bahwa kita mendukung untuk ekonomi syariah. Maka di sini RPH maupun RPA itu mari kita dorong, dan kami sejak 5 tahun yang lalu sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat Jawa Tengah, yaitu juru sembelih halal yang kita namai dengan Kang Jalal. Tentu perlu diingat bahwa kami juga mendorong pertumbuhan rumah pemotongan hewan. Kami tidak hanya halalnya saja, akan tetapi sejak pandemi COVID-19 masyarakat butuh makanan yang higienis. Maka saya pastikan bahwa daging dari Jawa Tengah ini bukan hanya halal, akan tetapi juga higienis. Yang ada di Kabupaten Magelang, rumah pemotongan hewan yang diinisiasi oleh salah satu pesantren, yaitu Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Dan perlu diketahui, pemotongan ayam yang ada di Jawa Tengah juga terbaik, bukan hanya di Jawa Tengah, akan tetapi juga di Indonesia yang tanpa stain, sehingga daging itu akan lebih thayyib atau higienis. Mungkin ini terima kasih, dan kami akan dorong juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun peraturan tentang ekonomi syariah yang mengatur diantaranya tentang kelembagaan dan sistem keuangan. Terima kasih. Masih ada waktu? Oh, ada tambahan atau cukup? Oke, kita hentikan waktunya. Saya berikan kesempatan untuk, saya berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 1 memberikan respons atas tanggapan dari Cawagup nomor 2. Waktu Anda sama 2 menit sejak Anda berbicara, Pak. Gus Yassin, terima kasih. Gus Yassin menyampaikan rumah pemotongan hewan di Jawa Tengah sudah punya sertifikat halal. Rumah pemotongan hewan di Kota Semarang, mungkin maksudnya zaman Pak Endi tidak ada sertifikat halal. Gus, Kota Semarang ini Jawa Tengah loh. Artinya, kalau sampean sebagai wakil gubernur waktu itu melihat hal yang tidak baik di wilayah Panjenengan, tegur saja. Apalagi saya kan santrinya jenengan, kan gitu. Mas Hendy, RPH-nya tolong diurusin sertifikat halal. Beres, pasti saya laksanakan. Jangan dibiarkan saja. Jadi kemudian inilah yang membuat situasi tidak bisa berkembang dengan maju, karena akhirnya yang didorong hanya kelompok-kelompok tertentu, Gus. Mohon maaf, Gus. Hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan 35 kota kabupaten yang Gus Yassin sudah punya potretnya. Mana yang baik, yang tidak baik, mestinya nanti kalau kita bisa bareng-bareng kita perbaiki supaya semuanya bisa bersertifikat halal. Gitu ya Gus. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Mau dilanjutkan? Atau sudah cukup? Masih ada waktu? Bisa cukupkan. Oke, kita hentikan waktunya. Terima kasih. Teman-teman kembali tenang. Terima kasih. Putaran pertama akan dilanjutkan dengan putaran kedua. Aturan mainnya masih sama, durasinya masih sama. Namun kali ini saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan pertanyaan, durasinya 1 menit kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum Gus. Ya. Saya sudah lihat profilnya Gus Yassin ya, maksudnya dari catatan yang ada itu kan kelahiran Sarang, Rembang. Terus ya, di tahun 1983, luar biasa, masih muda, sudah sehebat sekarang, sudah pernah jadi wakil gubernur. Saya mau cerita begini Gus, menurut data, di Kabupaten Rembang itu ada luas lahan sawah 29.058 hektar, atau 28,65% dari total wilayah Kabupaten Rembang. Mungkin Gus Yassin sudah perso, kesehariannya kan di sana. Dengan potensi yang luar biasa ini, menurut catatan, mudah-mudahan keliru, Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-7 tertinggi penduduknya yang miskin loh Gus, di 35 kabupaten kota ini. Saya mau tanya nih Gus Yassin, mudah-mudahan Gus Yassin nanti punya kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita. Apa strateginya menurunkan kemiskinan dengan potensi lahan tersebut? Plus bonus demografi. Baik, waktu habis. Kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 2 menjawab, waktunya 3 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Ya, terima kasih Mas Hendy.
bahwa memang di Kabupaten Rembang ini masih rendah atau masih tinggi angka kemiskinannya. Maka kami menawarkan program yaitu pendidikan dan kesehatan gratis. Guna apa? Masyarakat Rembang akan memiliki pendidikan yang lebih baik lagi, sehingga mereka juga akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Perlu diingat Mas Hendi, bahwa di Kabupaten Rembang, di sektor pertaniannya memang perlu adanya penanganan khusus, karena memang di sana masih banyak kekeringan. Maka kami untuk memberikan jawaban tersebut, yaitu bagaimana para petani-petani milenial kita akan dorong dengan kartu zilenial memiliki pendidikan terkait pertanian yang dibutuhkan di Kabupaten Rembang itu bagaimana. Yang kedua, kami juga akan mendorong pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Rembang. Kita tahu bahwa di Kabupaten Rembang salah satunya yang dibutuhkan industri itu adalah air. Maka di sini akan kami tawarkan, karena di Kabupaten Rembang adalah tempat pesisir yang saat ini sudah diinisiasi oleh salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, yaitu Undip, yaitu tentang desalinasi yang merubah air laut menjadi air tawar. Ini bisa difungsikan bukan hanya untuk industri, akan tetapi juga untuk masyarakat, untuk mendapatkan air bersih, termasuk persawahannya, yang itu juga tidak terlalu mahal. Saya sudah bertanya kepada Undip, yaitu modalnya hanya 200 juta. Terima kasih Mas Hendi. Masih ada waktu Bapak, silakan ingin dilanjutkan atau cukup? Ntar ingin saya tambahkan, di sana ada daerah pesisir, artinya di pesisir ada nelayan. Di mana problem nelayan tidak hanya di Rembang, kemudian di Jepara, kemudian di Pekalongan, adalah pendangkalan muara. Pendangkalan muara, kemudian tempat sandar kapal, kemudian harga ikan yang tidak bisa dikendongkan. Ke depan kami mungkin punya program bagaimana kalau pendangkalan muara selama nanti kami bisa menjadi gubernur, akan kami prioritaskan pendangkalan muara selesai. Kemudian yang kedua, terkait harga ikan. Terus terang apapun kesulitannya para nelayan, yang penting harga ikan itu bisa naik. Caranya apa? Kita punya bisa program dengan membiasakan makan ikan untuk mendukung program makan bergizi gratis di pemerintah pusat. Waktu habis, terima kasih Bapak. Para pendukung harap tenang. Kita kembali berikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya sama 2 menit, silakan. Terima kasih Gus Yassin, Pak Lutfi yang sudah membantu kita untuk bisa mengatasi problem khususnya di Kabupaten Rembang. Sebagian saya setuju, sebagian kami juga punya program pasangan Andika Hendi, yang penting tujuannya sama. Bagaimana kemudian wilayah Rembang bisa semakin sejahtera. Dalam catatan kami, hasil daripada pertanian itu bisa kita lakukan upaya perbaikan dengan 5 hal. Pertama adalah Brinda, riset. Riset ini penting untuk bisa menciptakan bibit yang berkualitas dan masa panennya adalah pendek. Yang kedua adalah irigasi yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana dengan kondisi waduk embung milik pemerintah provinsi yang hari ini sebagian sudah dialirkan tapi ternyata baru mengcover sekitar 11% dari luas sawah yang dari Jawa Tengah. Kita perlu membangun, atau kalau nggak punya duit, minta bantuan pemerintah pusat. Yang ketiga, tata kelola pupuk. Pak Lutfi tadi sudah menjelaskan bahwa kuota pupuk itu cukup di nasional maupun di Jawa Tengah. Sekarang tata kelolanya, distribusinya. Pak Lutfi lebih berani lagi, kartu tani dihapuskan, itu ya. Waktu itu Gus Yassin kok nggak memberi ide pada Pak Ganjar untuk menghapuskan kartu tani ya, saya juga bingung. Yang keempat adalah terkait modernisasi alat. Ini wilayahnya anak muda. Milenial. Milenial itu kepengen efisien, efektif, dan modern. Maka ke depan mimpi kami, pasangan Andika Hendi, harus kemudian diciptakan atau diberikan bantuan alat-alat pertanian yang modern. Kita sering lihat tiba-tiba drone di wilayah luas di area pertanian, dia bisa kemudian menebarkan pupuk.
Dia kemudian bisa juga dipakai untuk menebarkan namanya pestisida atau apapun itu ya yang untuk bisa memerangi penyakit-penyakit itu. Yang kelima adalah terkait dengan masa panen tadi. Bagaimana kita harus kemudian mengangkat harga petani. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 1. Silakan, waktunya 2 menit. Terima kasih Mas Hendy atas solusinya tadi nomor 5 solusi yang ditawarkan. Akan tetapi tadi permasalahannya kalau di persawahan di Kabupaten Rembang itu air Mas. Ini yang belum ada solusi. Baru tadi bicara 11% pengairan itu masih di Jawa Tengah bagian selatan, bagian tengah, dan bagian barat. Yang kedua perlu kita ketahui bahwa masyarakat Rembang itu juga mayoritas nelayan. Maka kami juga akan ngopeni nelayan. Program kami itu. Buat apa? Buat meningkatkan kesejahteraan para nelayan kita. Dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mas Hendy bertanya kepada kami, sejak kapan sih ada Jateng Argo Berdikari itu bertumbuh? Itu sejak tahun 2022 Mas, perubahan dari CMJT yang berubah menjadi PT Jateng Agro Berdikari. Itu juga bisa nantinya untuk apa? Membeli hasil nelayan ketika harganya turun. Yang kedua, kami juga akan memberikan pelatihan kepada perempuan nelayan yang selama ini merekalah sebenarnya yang mengolah, menentukan keuangan yang ada di nelayan. Maka kami akan memberikan pelatihan bagaimana mengolah hasil tangkapan nelayan, begitu juga penghasil dari petani kita olah. Sehingga apa? Nilai harganya akan naik. Itu yang akan kita tawarkan kepada masyarakat Rembang. Dan itu juga sudah pernah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Anwar 3, mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Rembang. Terima kasih.